Nah, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin kepada saya untuk memberikan sosialisasi kepada dewan guru yang lain tentang modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih juga kepada Bapak Mujakir selaku Wakasek Kurikulum yang menyediakan waktu pada hari ini untuk melakukan sosialisasi tersebut. Sama-sama. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya berhadir di sini untuk menerima sosialisasi tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, mengenai budaya positif di sekolah, sebenarnya di sekolah kita sudah banyak sekali budaya positif yang sudah kita terapkan. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Untuk mewujudkan budaya positif tersebut, tentunya sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif, yang nyaman, yang aman untuk siswa agar mereka dapat berpikir, bertindak, dan mandiri sehingga terciptalah murid yang merdeka seperti itu. Nah, dalam mewujudkan budaya positif tersebut ada 5 strategi yang harus kita pahami, yang harus dipahami oleh seorang guru. Yang pertama adalah disiplin dan motivasi manusia. Yang kedua, membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin dan motivasi manusia. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, jika dari diri kita sendiri tidak ada melakukan self-disiplin, maka orang lain yang wajib memberikan kita kepatuhan agar kita menjadi disiplin. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, seseorang itu melakukan disiplin ada 3 motivasi. Biasanya manusia itu melakukan disiplin itu ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan motivasi yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sering sekali ini terjadi. Contohnya, misalnya pada lalu lintas, seseorang bisa menggunakan helm karena untuk menghindari sanksi, karena untuk menghindari hukuman. Itu termasuk dalam menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sama halnya dengan siswa kita di sekolah. Kadang mereka disiplin karena ada peraturan sekolah, jadi mereka menghindari peraturan tersebut. Kemudian motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kadang-kadang juga seseorang itu melakukan tindakan, melakukan disiplin itu karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Karena mereka percaya, oh nilai ini baik untuk dilakukan. Nah, jadi dari ketiga motivasi ini, tujuan disiplin positif itu adalah kita mendisiplinkan siswa dengan menanamkan motivasi yang ketiga. Jadi siswa kita itu melakukan disiplin bukan karena ingin menghindari hukuman,
dan bukan karena ingin mendapat penghargaan, tetapi mereka melakukan disiplin karena mereka menyadari mereka ingin menjadi orang seperti apa. Mereka percaya di diri mereka itu bahwasanya mereka punya keyakinan-keyakinan yang baik, sehingga ini akan berpengaruh dalam waktu yang lama. Kalau hanya karena hukuman dan karena imbalan, ketika hukuman itu tidak berlaku, maka mereka tidak akan disiplin lagi. Dan ketika tidak ada imbalan yang diberikan oleh orang lain, maka mereka juga tidak akan disiplin lagi. Nah, jadi yang paling berpengaruh dan jangka lama itu adalah motivasi yang ketiga. Karena ada kebiasaan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam saya menyampaikan materi tersebut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Rahmiati SPD dari Pengimbasan Budaya Positif yang dilakukan oleh Bu Eli. Banyak hal yang tidak kita sadari sebagai guru. Salah satunya adalah pembentukan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas yang kita pahami adalah nilai-nilai kebajikan, kebiasaan-kebiasaan positif yang kita buat bersama siswa dan disepakati seluruh anggota kelas dengan tujuan menumbuhkan nilai-nilai positif kepada siswa yang kemudian akan berkembang menjadi budaya positif sekolah. Yang kedua, tentang segitiga restitusi, yaitu sebuah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, mencari solusi, dan menyadarkan mereka atas kesalahan yang telah mereka lakukan sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Katarina Yunita Lewar. Saya siswa kelas 9 SMP Negeri 8 Tanjung. Di kelas 9, kami dan Ibu Eli membuat keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, saya menjadi lebih termotivasi dalam belajar. Di kelas, kami lebih saling menghormati antara teman dan guru. Rasa tanggung jawab yang lebih besar atas apa yang telah kita lakukan, dan terwujudnya kerjasama yang baik antara anggota kelas. Sekian dari saya, terima kasih. Bersatu
tertidur? Kenapa? Guring jam berapa tadi malam? Jam 12. Jam 12. Jam 12 itu tengah malam sudah. Setiap malam Kak Rahul guring jam 12. Bisa jam 11, bisa jam 10. Mana apa yang dikerjakan Rahul tidurnya kok jam 12? Lawan. Berteman. Berteman. Nah, bertemannya dengan siapa? Sama Nggak, maksud ibu tuh teman-temannya sekolah juga kah? Atau orang yang dewasa? orang dewasa. Orang yang dewasa. Rahul, kalau masalah berteman, siapa aja boleh berteman. Ibu tidak melarang Rahul mau berteman sama siapa aja. Nah, tapi Rahul harus bisa membedakan dan harus bisa mengontrol waktu. Semua orang tuh punya kesalahan. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Nah, tapi diri kita sendiri harus mengontrol. Nah, kalau Rahul setiap malam bergadang terus, kenapa setiap di kelas teguring pulang? Kan itu masih jam belajar, masih pagi. Seharusnya umur seperti Rahul ini masih semangat pagi itu, masih sehat. Selain bergadang, Pak, bergadangnya di mana? Di Mahe. Di Mahi. Rahul tinggalnya di mana? Di Waling. Di Waling. Bergadangnya di Mahi. Apa yang dibahas? Yang dikerjakan apa? Apakah nongkrong-nongkrong aja? Nongkrong-nongkrong aja. Rahul, kita punya keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita buat dan kita kesepakati adalah apa? Disiplin dan bertanggung jawab. Salah satunya apa? Mengikuti pelajaran dengan benar. Nah, kalau Rahul tertidur tuh disiplin kah sudah Rahul? Tidak disiplin. Nah, sekarang untuk kedepannya nih kayak apa nih Rahul nih mengatasi supaya tidak tertidur lagi di kelas? Begadang. Tidak lagi begadang. Terus supaya tidak tertidur lagi besok di sekolah. Tidur cepat. Tidur cepat. Terus apa lagi? Tidak bergadang, tidur lebih cepat. Terus apa lagi? Aja Bu. Itu aja. Oke, bisakah itu dilakukan Rahul? Oke, bisa ya, yakin bisa kan? Nah, supaya untuk kedepannya Rahul bisa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab lagi dan disiplin dengan waktu. Oke, sekarang kita sudah ketemu solusinya dan ibu berharap itu dapat Rahul laksanakan dan besok tidak terulang lagi, ya. Oke, janji ya. Ini